wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ikhwah dan adik-adik sekalian yang bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam pengajian ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kemarin kita membahas hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, dan inti daripada hadis ini, ikhwah dan adik-adik sekalian, menjelaskan tentang wajibnya kita melakukan taharah apabila kita hendak melaksanakan ibadah salat. Karena ibadah salat itu diantara ibadah yang diwajibkan atau disyaratkan kita untuk bertaharah, bersuci terlebih dahulu sebelum kita melaksanakannya. Di sana tentu saja ada kondisi-kondisi atau ibadah-ibadah yang lainnya juga, seperti misalnya kalau kita ingin melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu dipersyaratkan untuk kita bersuci terlebih dahulu, termasuk menyentuh Al-Quran. Tentu saja bagaimana pendapat jumhur ulama kita, itu dipersyaratkan harus kita berada dalam kondisi suci, ya, untuk kemudian menyentuh Al-Quran, dan kondisi-kondisi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, oleh karena itu hadis ini secara khusus menjelaskan memang kepada kita tentang wajibnya kita bersuci terlebih dahulu, wajibnya kita melakukan taharah sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Namun kalau kita ditanyakan, ikhwah sekalian, adik-adik sekalian, kalau ditanya kepada kita, apakah kita wajib untuk berwudu setiap kali ingin melaksanakan ibadah salat? Maka jawabannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kana yatawaddau li kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan berwudu setiap kali ingin melaksanakan ibadah salat, ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis ini, ikhwah sekalian, ketika kita ditanyakan apakah kita wajib untuk berwudu setiap kali kita ingin melaksanakan ibadah salat, maka berdasarkan hadis itu jawabannya iya. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli subha biwudu'il atamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat subuh dengan menggunakan wudu salat isyanya. Nah, itu di zaman dulu sebelum diubah namanya salat isya menjadi salat isya, dulu para sahabat Nabi SAW kenalnya salat isya itu dengan salatul atamah. Lalu kemudian dirubah namanya menjadi salat isya. Ada hadisnya memang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena memang di zaman Nabi SAW atau di awal-awal pelaksanaan ibadah salat itu, salat isya itu memang dikerjakan pada waktu atamah. Ya, pada waktu atamah. Nah, oleh karena itu datang hadis Nabi SAW yang menjelaskan perubahan penggantian nama salat isya itu menjadi salat atamah itu menjadi salat isya.
Makanya hadis itu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli subha biwudu'il atamah. Nabi SAW pernah berwudu atau pernah melaksanakan ibadah sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isyanya atau sholat atamahnya. Ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pada malam itu tidak tidur sepanjang malam. Karena kalau seandainya Nabi SAW tidur, maka secara otomatis wudu beliau menjadi batal. Ya, karena seperti yang kita sudah sebutkan pekan lalu, tidur itu atau tidur berat itu adalah salah satu pembatal wudu. Dia adalah salah satu pembatal wudu kita. Nah, oleh karena itu untuk menggabungkan, ini kan seakan-akan ada kontradiksi, ada kontradiktif antara hadis-hadis Nabi SAW ini. Di dalam hadis yang pertama tadi dikatakan bahwa Nabi SAW itu berwudu setiap kali ingin melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan hadis yang lain mengatakan Nabi pernah melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan wudu sholat isyanya. Nah, bagaimana caranya ikhwah sekalian, jamaah sekalian, menggabungkan antara dua hadis ini? Hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW berwudu setiap kali ingin melaksanakan ibadah sholat, itu adalah hadis yang menjelaskan tentang bolehnya hal itu. Walaupun kita tidak berhadas. Sekarang kita masih berada dalam keadaan suci, baru selesai melaksanakan sholat maghrib. Nanti setelah kita selesai ta'lim ini, kita mau melaksanakan ibadah sholat isya, kita semuanya belum berhadas. Apakah boleh kita berwudu? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini, Nabi SAW berwudu setiap kali ingin melaksanakan ibadah sholat, itu berarti boleh hukumnya. Meskipun tidak batal wudu kita masih dalam keadaan suci. Namun mengamalkan hadis Nabi SAW tersebut, maka boleh kita mengambil air wudu lalu kemudian melaksanakan sholat isya sebentar. Nah, oleh karena itu ikhwah sekalian, tidak ada kewajiban sebenarnya meskipun kita masih kalau kita masih berada dalam keadaan suci, masih ada wudu kita, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mengulang wudu kita itu. Namun kalau ada yang ingin melakukan seperti itu, pengamalan terhadap hadis Nabi SAW, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Nah, ada satu faedah dari hadis ini, ikhwah sekalian, jamaah sekalian. Satu faedah yang terluput kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu di dalam hadis ini ada penafian terhadap diterimanya ibadah sholat bagi orang yang tidak berwudu kalau dia berhadas. Kalau seseorang itu berhadas, kemudian dia belum berwudu, lantas dia kemudian melaksanakan ibadah sholat, maka ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, persoalan diterima atau tidak diterimanya ibadah seseorang, jamaah sekalian, di sini diperselisihkan oleh para ulama kita. Apakah, pertanyaannya begini, apakah kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah, itu berarti pertanda ibadah itu tidak sah? Ya, itu pertanyaannya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan kalau ibadah itu dinafikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti ibadahnya tidak sah. Sedangkan ada ulama yang mengatakan tidak selamanya seperti itu. Terkadang ada ibadah-ibadah yang dinafikan atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya sendiri adalah ibadah yang sah. Namun kenapa dia tidak diterima, ikhwah sekalian, jamaah sekalian? Karena apa? Karena ibadahnya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminjam hadis Nabi SAW yang lainnya tentang ibadah puasa, Nabi SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Kan seperti itu. Itu berarti ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa ibadah itu terkadang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak mendapatkan pahala. Meskipun ibadahnya itu adalah ibadah yang sah, ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Karena semua syarat-syaratnya ada di dalam ibadah tersebut. Tapi apakah ibadah itu berpahala di sisi Allah? Jawabannya tidak berpahala. Nah, oleh karena itu, jawaban yang benar dalam masalah ini, jamaah sekalian, adalah bahwa ada dalil-dalil yang menjelaskan kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah, maka ibadah itu pertandanya ibadah itu tidak sah. Kapan itu, ikhwas sekalian? Kapan kaidah itu diperlakukan? Kalau kita dapat sebuah dalil yang menjelaskan tentang tidak diterimanya ibadah, sebuah ibadah disebutkan karena tidak adanya satu dari syarat ibadah tersebut. Saya kasih contoh. Seperti hadis kita ini. Nabi mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau kita berhadas sampai kita berwudu. Dalam hadis ini kan diterangkan bahwa Allah tidak menerima pahala
ibadah sholat seseorang kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Itu berarti ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang kita bertanya, kenapa ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya karena apa? Dia berhadas dan belum berwudu sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Nah, berwudu atau melakukan taharah sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, itu adalah salah satu di antara syarat ibadah sholat. Kalau dia disebutkan penafian terhadap sebuah ibadah, tidak diterimanya sebuah ibadah, disebabkan karena tidak adanya satu dari syarat ibadah tersebut, maka itu berarti kaidah yang pertama diperlakukan. Bahwa ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena ibadah itu tidak sah. Karena tidak sahnya ibadah itu, tidak adanya satu dari syarat daripada ibadah tersebut, sehingga ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ibadahnya sah. Nah, di sini kenapa Allah tidak menerima ibadahnya, ikhwas sekalian? Bukan disebabkan karena tidak terdapatnya syarat-syarat dalam ibadah sholat tersebut atau dalam ibadah tersebut, tapi disebabkan karena dia terjatuh dalam sebuah dosa. Disebabkan karena dia terjatuh dalam sebuah dosa, maka Allah enggan untuk menerima ibadah tersebut. Saya kasih contoh hadis Nabi SAW yang mengatakan, man syaribal khamra fala tuqbal salatuhu arba'ina sabahan. Kata Nabi SAW, siapa yang meminum khamar, maka tidak akan diterima ibadah salatnya selama 40 subuh. Maksudnya 40 hari. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa Allah tidak mau menerima salatnya selama 40 hari? Karena apa? Karena meminum khamar. Apakah meminum khamar itu salah satu di antara syarat sahnya ibadah salat? Meminum khamar atau tidak meminum khamar? Jawabannya tidak. Itu bukan salah satu di antara sebab syarat diterimanya sebuah ibadah atau syarat sahnya ibadah sholat. Sehingga kita terapkan dalam hadis ini kaidah yang kedua, bahwa tidak diterimanya sholat seseorang selama 40 hari itu disebabkan karena apa? Karena dia meminum khamar. Bukan disebabkan karena hilangnya satu dari syarat ibadah sholat itu. Oleh karena itu, dia tidak diterima, ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ibadah sholatnya yang dia lakukan selama 40 hari itu adalah ibadah yang sah, kewajibannya gugur, tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu fala tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya kepada dukun itu, sekedar dia bertanya saja. Karena ada hadis yang lain, siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian dia bertanya fasaddaqahu bima yaqul. Dia bertanya kemudian diberikan jawaban dari pertanyaannya dan dia benarkan jawaban dari si dukun itu. Itu berbeda. Itu kalau dia bertanya, kemudian dia benarkan jawaban dari si dukun itu, maka kata Nabi SAW, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Itu hadis yang berbeda. Ini dia sekedar datang kepada seorang dukun, peramal, orang-orang pintar dan seterusnya, paranormal dan sebagainya. Kemudian dia bertanya, sekedar bertanya saja, belum diberikan jawaban. Kata Nabi SAW, fala tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterimanya sholat ini, ikhwas sekalian, bukan karena ibadah sholatnya tidak sah. Ibadah sholatnya sah, kewajibannya gugur, tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kaidah yang harus kita bedakan dalam persoalan diterima atau tidak diterimanya ibadah seorang muslim. Nah, sekarang ikhwas sekalian, kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis yang keempat, dan hadis yang kelima. Ya. Ini kita rapel ini, 3 hadis memang, karena seperti itu dalam kitab ini. Memang disebutkan 3 buah hadis yang datang dari 3 sahabat Nabi SAW. Satu sahabat sudah disebutkan pada hadis yang kedua, yaitu Abu Hurairah. Beliau mengatakan pada hadis yang ketiga, hadis nomor yang ketiga, an Abdullah ibn Amr ibn al-Aus, dari Abdullah bin Amr bin Aus. Abdullah bin Amr bin Aus ini secara ringkas adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, anak dari sahabat Nabi SAW yang bernama Amr ibn al-Aus. Amr ibn Aus ini, jamaah sekalian, adalah di antara orang paling pintarnya Arab di masa Nabi SAW. Ketika dia masih kafir, ini kan termasuk di antara sahabat yang terlambat masuk Islam, Amr bin Aus. Dia pernah datang ke Musailamah al-Kadzdzab di Yaman. Musailamah al-Kadzdzab pada saat itu sudah mengaku sebagai Nabi. Selain Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah, dia juga mengaku bahwa dirinya adalah
seorang nabi. Maka Amr bin As yang pada saat itu sebenarnya dia sudah pernah mendengarkan ayat Al-Quran dari Nabi SAW. Lalu kemudian dia coba datang kepada Musailamah Al-Kadzab, juga ingin bertanya kepada Musailamah Al-Kadzab seperti apa ayat Al-Quran atau seperti apa wahyu yang Allah berikan kepada Musailamah. Maka apa kata Musailamah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, mewahyukan kepada saya surah Al-Fil sebagaimana dia telah menurunkan surah Al-Fil kepada Muhammad. Apa ayatnya ikhwas sekalian? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailun qasir. Ya, ini ketawa ini ikhwah yang tahu bahasa Arab. Kata Musailamah Al-Kadzab, tahu kan semuanya surah Al-Fil juz 30. Surah Al-Fil itu ikhwas sekalian luar biasa. Surah Al-Fil yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bercerita tentang kisah pasukan bergajah yang dibawa oleh orang-orang Abraha atau pasukan bergajahnya Abraha yang ingin menghancur leburkan Ka'bah. Karena Abraha ini dia cemburu dengan bangsa Arab, di mana bangsa Arab itu setiap tahun mereka selalu datang melaksanakan ibadah haji dan umrah di Ka'bah. Maka Abraha juga ingin membuat tandingan. Dia mau juga membuat bangunan tempat beribadah supaya umat manusia datang ke tempat tersebut. Tapi ternyata sudah dia dirikan bangunan yang luar biasa megah, tidak ada satupun orang yang datang dari bangsa Arab. Maka dia datang dengan sekelompok kawanan gajah, pasukan bergajah, ingin menghancur leburkan Ka'bah, lalu kemudian Allah datangkan burung ababil yang membawa bebatuan dari neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini kisahnya masyhur lah. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini mengatakan, saya juga sudah diwahyukan oleh Allah SWT surah Al-Fil. Bagaimana ayatnya? Al-Fil, artinya gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahu tidak apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia memiliki belalai yang panjang, wa dhailun qasir, dan memiliki ekor yang pendek. Ini silahkan adik-adik sekalian, kalau mau bandingkan antara ayat-ayat Musailamah Al-Kadzab si pendusta ini dengan ayat-ayat surah Al-Fil yang jelas luar biasa mengandung pelajaran-pelajaran dan hikmah yang sangat banyak, yang tentu saja tidak didapatkan masa itu oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW lahir di tahun gajah. Nabi SAW lahir di tahun gajah, dan tentu saja Nabi SAW tidak mendapatkan peristiwa gajah tersebut atau pengalahan atau kekalahan Abraha dan pasukan bergajahnya. Tapi Nabi SAW bisa menceritakan dengan sangat luar biasa, dengan menjelaskan hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fil. Maka coba dengarkan apa perkataan Amr bin As radhiyallahu taala anhu di masa itu ketika dia masih kafir. Ya, saking berakalnya ini orang sahabat ini ikhwas sekalian, beliau mengatakan, dia mengatakan seperti ini kepada Musailamah Al-Kadzab. Wahai Musailamah, innaka tadri annani adri anna dzalika kadzib. Jadi Amr bin As mengatakan, wahai Musailamah, sesungguhnya kamu tahu bahwa saya tahu itu adalah kedustaan. Jadi sebenarnya ini dua orang ikhwas sekalian sama-sama tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab adalah kedustaan. Tidak mungkin itu adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ketika di muqaranah dibandingkan antara ayat-ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Musailamah Al-Kadzab ini, maka tidak ada duanya tentu saja. Tidak bisa dibandingkan antara dua ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini adalah anak dari Amr bin As itu. Dan Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kebiasaan menulis. Setiap kali dia mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tulis itu hadisnya. Bahkan terkenal ada satu kitab yang dimiliki oleh Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As yang disebut sebagai As-Sahifatu As-Sadiqah, yaitu lembaran-lembaran kitab yang benar. Kenapa? Karena isinya memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan dia wafat pada tahun ke-63 Hijriah. Kemudian hadis yang keempat, wa Abi Hurairah, kata beliau, kata pengarang kitab ini, wa Abi Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nantilah kita ceritakan bagaimana kisahnya Abu Hurairah. Meskipun Abu Hurairah sudah 2 kali kita sebutkan ya dalam kitab ini, namun insyaallah Abu Hurairah ini di antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak disebutkan dalam kitab ini. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha.
termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun ke-58 Hijriah. Beliau wafat pada tahun ke-58 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau, dalam riwayat Bukhari dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ketika usia beliau masih 6 tahun. Dan pertama kali bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia beliau 9 tahun di kota Madinah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sedang usia Aisyah 18 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, Aisyah usianya pada saat itu adalah 18 tahun. Beliau adalah di antara sahabiyah, sahabat wanita yang paling cerdas dari semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga di antara sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Supaya apa? Supaya ada yang mengajarkan para sahabiyah, para sahabat Nabi sallallahu dari kalangan wanita, dari kalangan wanita sendiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu syariat Islam kepada Aisyah di dalam rumah beliau sendiri, dan Aisyah lah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat ini, meskipun ada banyak, hadis ini, ikhwah jamaah sekalian, diriwayatkan juga oleh salah seorang sahabat bernama Mu'aiqib, juga diriwayatkan oleh Khalid bin Walid, juga diriwayatkan oleh Salman, juga diriwayatkan oleh siapa namanya? Ada banyaklah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit karena tempatnya di dalam neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit karena tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, hadis ini meskipun dia pendek, tapi ada kisahnya sebenarnya. Dalam riwayat yang panjang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Abdullah bin Amr bin As, salah satu perawi hadis ini, jamaah sekalian, dia mengatakan takhallafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarna. Suatu ketika kami sedang berada dalam sebuah safar, ini safarnya kalau kita gabungkan dari semua hadis-hadis ini, maka kita bisa memahami safar ini adalah salah satu safar perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan pulang dari kota Mekah menuju Madinah. Pulang dari kota Mekah menuju Madinah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ketika kami sedang pulang dari kota Mekah menuju Madinah dalam safar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan agak di belakang sedikit dari kami. Jadi para sahabat itu jalannya di bagian agak depan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di bagian agak belakang atau agak terlambat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda. Abdullah bin Amr bin As kemudian mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bisa menyusul kami, salat asar itu sudah sangat sempit waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan jalan di belakang, para sahabat di bagian depan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menyusul para sahabat yang ada di depan, salah satunya Abdullah bin Amr bin As, ternyata para sahabat sudah siap-siap untuk melaksanakan salat asar, dan salat asar pada saat itu sudah sangat sempit waktunya. Sudah dekat masuknya waktu salat maghrib. Maka para sahabat kemudian bersegera mengambil air wudu, faja'alna namsahu ala arjulina. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, kami kemudian karena terburu-buru berwudu, karena sempitnya waktu salat asar yang tersisa ini, ikhwas sekalian, akhirnya apa? Akhirnya para sahabat kemudian cepat-cepat dalam berwudu. Ya, mereka cepat-cepat berwudu. Lalu kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fanada bi'a'la sautihi, maka Rasulullah SAW kemudian memanggil kami, menyuruh kami dengan suaranya yang paling tertinggi. Dengan suaranya yang paling tertinggi. Dalam artian Nabi SAW ketika memanggil para sahabat, bersabda kepada para sahabat pada saat itu, beliau keraskan suaranya dengan volume yang sangat tinggi. Sampai kata Abdullah bin Amr, fanada bi'a'la sautihi. Nabi SAW memanggil kami, menyuruh kami dengan suaranya yang paling tertinggi. Apa kata Nabi SAW? Ini dia hadisnya. Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi tumit-tumit karena tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Marrataini aw salatan. Kata Abdullah bin Amr, beliau ragu pada saat itu apakah Nabi SAW menyebutnya sebanyak 2 kali atau diulang sebanyak 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar.
Nah, ini hadisnya singkat ikhwas sekalian, jamaah sekalian, namun ada kisah sebenarnya mengapa Nabi SAW sampai mengatakan kecelakaan bagi tumit-tumit karena tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini tentu saja ada banyak faedah, ada banyak pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran yang paling pertama dan yang utama berkenaan tentang kitabut thaharah adalah kewajiban kita untuk mencuci seluruh anggota tubuh wudu kita, anggota wudu kita, dan tidak cukup dengan sekedar dibasuh saja. Kecuali memang anggota tubuh yang harus dibasuh. Apa itu? Yang dibasuh itu adalah kepala saja atau rambut. Kepala saja. Makanya kan Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin atau hendak melaksanakan ibadah salat, maka berwuduklah. Bagaimana cara wuduknya? Dengan mencuci wajah, dengan mencuci kedua tangan sampai siku, dan dengan membasuh kepala, Tidak dikatakan waghsilu ru'usakum. Cucilah kepala kalian, tidak. Dikatakan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Oleh karena itu, yang dicuci itu adalah semua anggota wudu kita kecuali satu yang dibasuh, yaitu bagian kepala. Oleh karena itu, mulai dari tangan. Lalu kemudian ketika kita berkumur-kumur, tentu saja kita berkumur-kumur tidak mencuci, namanya juga berkumur-kumur. Kemudian istinsyaq, lalu kemudian istinthar, lalu kemudian mencuci wajah. Mencuci wajah itu, ikhwaskan jamaah sekalian, itu berarti ada usaha yang lebih sekedar kita membasuhnya saja. Jadi kalau membasuh itu kan seperti ini, membasuh kepala. Kalau mencuci ya ada usaha untuk mencuci wajah kita ini atau tangan kita dan kaki kita. Nah, termasuk dengan bagian kaki jamaah sekalian. Kaki itu haknya kaki itu ketika kita berwudu adalah dengan dicuci, bukan sekedar dibasuh saja. Apalagi untuk anak-anak, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi biasanya anak-anak kecil itu, karena kita sekarang pakai keran, ya, jadi kerannya itu dibuka saja, kemudian airnya ditendang-tendang saja begini. Ya. Nah, itu tentu saja untuk adik-adik sekalian ya, itu tidak sah tentu saja. Tidak sah, diperbaiki cara berwudunya. Sesuai dengan yang diajarkan oleh para ustadz kita di sini, oleh para pembina kita di sini. Jadi air itu jangan ditendang-tendang, itu air bukan bola. Nanti kalau sudah di lapangan main bola, silahkan ditendang bolanya. Tapi air ketika berwudu, kakinya harus dicuci, wajahnya dicuci, tangannya dicuci, kemudian kakinya juga dicuci. Nah, yang menarik karena para sahabat dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian di antara sahabat ada yang cuma sekedar membasuhnya saja. Ketika mereka sedang terburu-buru, ini kan waktu sholat asar ini sudah sempit, sudah mepet waktu sholat asar ini. Maka para sahabat kemudian terburu-buru berwudu. Dilihat oleh Nabi SAW, ada sebagian sahabat Nabi SAW yang karena terburu-burunya dia berwudu, sampai sebagian anggota tubuh dari anggota wudunya itu tidak dicuci dengan sebenar-benarnya. Ada yang sekedar dibasuh saja. Nah, di dalam riwayat yang lain, riwayat yang sama disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Aus, ada sahabat Nabi SAW yang ketika dia sampai, para sahabat sudah pada berkumpul, sudah selesai berwudu semuanya, Nabi juga sudah selesai berwudu. Ada sahabat yang kakinya itu taluhu. Taluhu itu artinya kakinya kering, khususnya pada bagian tumitnya. Jadi semua anggota tubuhnya, wajahnya basah, tangannya basah, rambutnya basah, kepalanya basah, kecuali pada bagian kakinya, khususnya pada bagian tumit, bagian belakang kaki. Dilihat oleh Nabi SAW dan dilihat oleh Abdullah bin Amr bin Aus. Minna, kata Abdullah bin Amr bin Aus, di antara kami ada yang kakinya khusus pada bagian tumitnya taluhu. Taluhu itu artinya kering. Padahal harusnya setelah kita berwudu harusnya kan kaki kita basah, anggota tubuh kita basah atau anggota wudu kita basah. Tapi sahabat itu bagian tumitnya itu kering, tidak tersentuh air berarti. Maka Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit karena tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mananya ikhwas sekalian, jamaah sekalian? Kenapa Nabi SAW mengancam anggota tubuh yang tidak dibasuh atau tidak dicuci dengan sebaik-baiknya atau dengan sebenar-benarnya? Kenapa dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasannya kata para ulama kita seperti ini. Kalau seseorang itu tidak mencuci anggota tubuh atau anggota wudunya dengan baik, itu berarti taharahnya atau wudunya sah atau tidak sah? Tidak sah. Ya.
Kalau toharohnya atau wudhunya tidak sah, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak, adik-adik? Tidak sah. Kalau ibadah sholatnya tidak sah, kira-kira seperti apa bentuk amalan-amalan yang lainnya? Padahal Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau ibadah solatnya itu bagus, maka bagus semua amalannya. Kalau ibadah solatnya buruk, maka akan buruk semua amalannya. Patokannya, kenapa Nabi SAW menjadikan patokan ibadah solat itu sebagai patokan bagus dan baiknya seluruh amalan? Karena ibadah solat itu adalah ibadah yang paling sering kita kerjakan. Kalau dia adalah ibadah yang paling sering kita kerjakan dan didapati oleh Allah SWT, dia adalah ibadah yang bagus, solatnya bagus, itu berarti ibadah-ibadah yang lain yang jumlah pelaksanaannya tidak sesering ibadah solat, pasti jauh lebih baik lagi. Kalau kita bandingkan, kita keluarkan syahadatain, kita bandingkan antara 4 ibadah atau 4 rukun Islam, ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Mana di antara 4 rukun Islam ini yang paling sering kita kerjakan? Ibadah solat. Mana yang paling jarang kita laksanakan? Ibadah haji. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang belum melaksanakan ibadah haji. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kata ulama kita, kalau ibadah solatnya saja sudah bagus, sudah beres, padahal itu adalah ibadah yang paling sering dia kerjakan, maka bagaimana lagi dengan ibadah yang dikerjakan 1 kali dalam 1 tahun, ibadah zakat? Pasti jauh lebih hebat lagi, jauh lebih bagus lagi. Bagaimana lagi dengan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang 1 bulan dalam 1 tahun, ibadah puasa? Bagaimana lagi dengan ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim yang solatnya bagus? Bagaimana lagi dengan ibadah hajinya yang dia kerjakan hanya 1 kali dalam seumur hidup? Pasti patokannya, takarannya jauh lebih bagus lagi. Makanya kata Nabi SAW, kalau ibadah sholatnya bagus, maka seluruh ibadahnya juga akan bagus. Kalau ibadah sholatnya itu buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk. Olehnya itu Nabi SAW memberikan ancaman dalam hadis ini bagi orang-orang yang tidak memperhatikan persoalan kesempurnaan wudhunya. Apalagi kalau dia lakukan secara sengaja. Kalau dia lakukan secara tidak sengaja, tentu saja karena ketidaktahuan dia, itu berbeda masalahnya. Tapi kalau dia tahu persoalan ini, lalu kemudian dia menganggap remeh dalam masalah ini, maka ini adalah persoalan yang harus kita hati-hati di dalamnya. Makanya para sahabat Nabi SAW tidak pernah menganggap remeh, sebagaimana tidak pernah mereka menganggap remeh 1 ibadah pun, sebagaimana perintah Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun ibadah itu, meskipun itu cuman bertemu dengan saudara kita sesama iman, sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya dengan bersedekah sebutir atau separuh dari buah kurma. Ibadah yang ringan, ibadah yang kecil tentu saja. Namun ketika niatnya itu ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin persoalan niat ini yang akan membesarkan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama tabi'in mengatakan, dia berwasiat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dia mengatakan, innallaha khabba'a thalathatan fi thalatha. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Perkara yang pertama, innallaha khabba'a ta'atahu, innallaha khabba'a ridwanahu fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah menyembunyikan keridhaannya atas hambanya dalam ketaatan kepada Allah. Fala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an fala rubbama fihi ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun ibadah itu, jamaah sekalian. Karena boleh jadi ibadah yang kecil itu disitulah terdapat keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melakukan ibadah besar selama ini, kita banyak melaksanakan ibadah yang hebat selama ini, namun ternyata kita menganggap remeh 1 ibadah kecil, padahal disitulah terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terdapat dalam semua ibadah tentu saja. Namun mana di antara ibadah yang kita kerjakan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan kita tidak tahu. Kita melaksanakan ibadah haji, boleh jadi ibadah haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, boleh jadi ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita bersedekah dengan 500 perak, boleh jadi itulah yang menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Dalam pendapat yang sahih,
Ketika seseorang diperhadapkan di depan wazan atau di depan mizan Allah SWT, timbangan Allah SWT. Ketika amalan kebajikannya itu 50% dan amalan keburukannya itu 50%, mau apa coba? Mau apa? Disinilah berlaku perkataan orang-orang yang banyak melakukan dan melalaikan waktu yang Allah berikan dalam kehidupan dunia. Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami. Izinkan kami kembali dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan dengan adanya kondisi yang seperti ini, 50%, 50%. Ini entah kita masuk ke dalam surga atau entah kita dicicil dulu, masuk ke dalam neraka, dibersihkan, transit dulu ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Satu hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Kalau ditetapkan oleh Allah SWT kita transit di neraka 3 hari saja, itu berarti 3000 tahun. Sekarang siapa di sini yang paling tua? 60 tahun coba. Berapa lama 60 tahun itu? Sudah sangat lama sekali itu 60 tahun. Hidup 60 tahun dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah dan seterusnya, itu adalah waktu yang sangat lama kalau kita melewatinya. Bagaimana lagi kalau kita melewati 3 hari dalam kehidupan neraka, sama dengan 3000 tahun dalam kehidupan dunia. Makanya boleh jadi 50%, 50%, kebaikan 50, keburukan 50. Boleh jadi pahala, sedekah 500 perak, itulah yang kemudian menguatkan amalan kebajikan kita menjadi 50,09% dan yang keburukan itu 49,99%. Kalau seperti itu, berdasarkan pendapat yang lebih kuat, insya Allah dia tidak akan diazab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selama kebaikannya jauh lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata ulama tersebut, ulama tabi'in mengatakan, maka jangan menganggap remeh sekecil apapun ibadah. Boleh jadi ada ibadah kecil, tapi disitulah terletak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disembunyikan oleh Allah, innallaha khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam kemaksiatan kepadanya. Fala tahtaqiranna minal ma'asi syai'a. Jangan menganggap remeh sekecil apapun itu maksiat. Jangan menganggap remeh. Jangan dianggap remeh. Fala rubbama fiha sakhatullah. Boleh jadi maksiat yang remeh kita anggap remeh itu ini biasa jadi. Sering dilakukan oleh umat manusia, sering dilakukan oleh teman-teman saya, biasa. Boleh jadi maksiat yang biasa itu, disitulah letak kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap remeh sebuah kemaksiatan, padahal disitulah letak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, rubba kalimatin yaquluha rajulun. Boleh jadi ada satu kalimat, satu perkataan yang disebutkan oleh seseorang, la yulqilaha balan. Dia tidak anggap biasa, dia anggap biasa itu perkataan yang dia ucapkan barusan itu. Padahal di dalam perkataan itu jamaah sekalian terdapat kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yahwi ila nari jahannam ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan satu ucapan perkataan yang dianggap remeh itu sejauh antara timur dan barat. Luar biasa. Makanya la tahtaqiranna minal ma'asi syai'an. Jangan menganggap remeh sekecil apapun itu berbuat maksiat. Kemudian apa lagi yang disembunyikan oleh Allah? Yang ketiga, Allah menyembunyikan para wali-walinya, kekasih-kekasihnya finnas. Innallaha khabba'a awliya'ahu finnas. Allah itu menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di tengah-tengah umat manusia. Fala tahtaqiranna minan nasi ahadan. Maka jangan pernah menganggap remeh seperti apapun itu seseorang di hadapan kita. Boleh jadi dia masih kanak-kanak seperti ini, tapi subhanallah, mereka lah yang kemudian menjadi orang yang akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara kita ini yang berbicara depan sini boleh jadi belum lebih hebat atau belum lebih baik dibandingkan para jamaah sekalian. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh seseorang. Seburuk apapun orang tersebut, sehitam apapun orang tersebut, serendah apapun derajat orang tersebut, profesi orang tersebut, tukang becak boleh jadi, tapi boleh jadi di sisi Allah SWT dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang kaya di sekitar kita. Semuanya tahu kisahnya Uwais Al-Qurani. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, tapi yang lebih tepat Uwais Al-Qurani rahimahullahu taala. Uwais Al-Qurani ini adalah seseorang yang tidak dikenal oleh umat manusia namun dikenal oleh penduduk langit. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu bertemu dengan seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qurani, maka minta supaya dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kalian berdua. Siapa itu Uwais Al-Qurani? Ketika datang orang-orang Yaman, mereka datang melaksanakan ibadah haji pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang Yaman, siapa di antara kalian tahu tidak siapa di antara kalian Uwais Al-Qurani?
Maka orang-orang para saudagar itu yang ingin melaksanakan ibadah haji, orang-orang kayanya, mereka mengatakan Uwais Al-Qurani itu adalah penggembala kambing. Kami datang ke sini, dialah yang mengurus kambing-kambing kami, dia yang urus dengan gembalaan kami, dia yang urus kuda kami, tunggangan kami. Padahal subhanallah, orang itulah yang tidak dikenal oleh seluruh umat manusia, namun ucapannya, doanya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tentu saja pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam hadis yang luar biasa ini. Hadisnya pendek, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Namun tentu saja karena waktu yang membatasi kita, maka insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.